Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Anissa, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 25 dari Hulu Sungai Tengah. Di sini saya akan menyampaikan podcast mengenai etika publik dan komitmen mutu. Pertama-tama saya akan menyampaikan mengenai etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya, dimensi etika publik ada 3. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, perilaku pejabat publik. Dalam reformasi birokrasi ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yakni 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan peraturan perundang-undangan, 3. Penataan dan penguatan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan, 8. Peningkatan pelayanan publik. Bentuk kode etik antara lain 1. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Alasan legitimasi etis penting. Pertama, karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. 2. Legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. 3. Karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral yang berlaku dalam masyarakat saja. Legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu ada konflik kepentingan. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu. Dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Tentu saja kode etik sekadar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit mengenai pelaksanaan dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Adapun aktualisasi ASN, yaitu pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cindramata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan mengenai komitmen mutu. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Kemudian inovasi yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan mutu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Cara berinovasi yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan dengan cara sintesis. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing.
Berpikir kreatif yaitu memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Selanjutnya, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Demikian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.